Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum dengan NIM 2011105030020 dari kelas Akuntansi Syariah 1. Di sini saya akan mereview film Korea atau drakor yang berjudul Shift Kim untuk tugas ujian akhir semester 4 yang diampu oleh Ibu Lulu Musfiroh. Shift Kim, di mana pemeran utamanya yaitu Kim So-young ini merupakan seorang akuntan yang tadinya bekerja pada perusahaan yang dipimpin oleh seorang gangster yang kemudian berpindah haluan menjadi seorang manajer pada divisi operasi bisnis pada perusahaan Taeki Group. Perusahaan Taeki Group ini merupakan perusahaan ternama di Korea. Namun pada film tersebut juga ditunjukkan bahwa pada perusahaan Taeki Group ini telah terjadi kecurangan-kecurangan yang dimana kecurangan tersebut dilakukan oleh para petinggi-petinggi perusahaan tersebut. Bahkan CEO atau pemilik dari perusahaan tersebut juga melakukan kecurangan atau melakukan sebuah korupsi. Adapun penyebab terjadinya kecurangan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena satu, tingginya peluang atau kesempatan yang bisa diambil oleh para pelaku. Kemudian para pelaku ini beranggapan bahwa apa yang telah mereka lakukan ini masih tergolong ke dalam tindakan yang dapat dibenarkan oleh akal pikiran atau masih bersifat rasional. Kemudian hal ini juga bisa disebabkan karena rendahnya tindakan hukum yang diberlakukan serta adanya sifat buruk dari manusianya itu sendiri. Pada film ini juga disebutkan bahwa perusahaan ini tidak menerapkan sistem pengawasan internal pada awalnya, sehingga para petinggi perusahaan dapat dengan mudah untuk melaksanakan aksinya, yaitu melakukan sebuah kecurangan itu. Namun pada pertengahan sesi atau pertengahan film ditunjukkan bahwa CEO wanita menunjuk seorang pengawas internal, di mana pengawas internal tersebut yaitu Kim So-young. Pada awalnya Kim So-young sebelum ditunjuk menjadi seorang pengawas internal, ia sudah mengetahui bahwa para petinggi perusahaan itu telah melakukan kecurangan. Namun ia belum bisa menemukan bukti-bukti yang cukup akurat. Kemudian setelah Kim So-young diangkat menjadi pengawas internal ini, ia berhasil menemukan bukti-bukti yang cukup akurat sehingga dapat memberantas para pelaku-pelaku kecurangan ini. Sebenarnya dalam perusahaan ini setiap tahunnya juga dilakukan auditing. Namun auditing yang dilakukan ini auditor eksternal yang digunakan oleh perusahaan ini adalah auditor yang sama setiap tahunnya, sehingga para auditor dan pemegang perusahaan ini telah akrab. Jadi para pemegang perusahaan dapat dengan mudahnya untuk melakukan manipulasi data pada
catatan akuntansi mereka. Kemudian pada akhir sesi film ini dijelaskan bahwa karena awal tadi bukti sedikit demi sedikit telah terkumpul sehingga dapat terkuak siapa saja yang melakukan kecurangan, maka di akhir sesi ini CEO dan juga para tangan kanannya berhasil dibekuk dan menjadi terdakwa atas kasus yang mereka lakukan. Pada akhir film ini juga dijelaskan bahwa CEO mendapat hukuman vonis penjara yaitu selama 22 tahun, dan tangan kanannya mendapat hukuman ada yang 7 tahun, 4 tahun, dan ada yang 3 tahun. Mungkin itu saja yang bisa saya review. Oh ya, kesimpulan dari film ini, semakin rendahnya tingkat pengawasan internal yang dilakukan oleh perusahaan, maka itu dapat memicu tingginya tingkat kecurangan yang bisa terjadi pada perusahaan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.